sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Ibu Dr. Anda Hajah Sirliana MP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teknologi Dumai secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Ibu Dr. Anda Hajah Sirliana MP. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menyampaikan laporan ini, izinkan saya akan membacakan beberapa bait pantun sebagai berikut. Tombak tajam ditancapkan, jangan bilang batu keramat. Selamat datang kami ucapkan untuk para tamu kami yang terhormat. Pergi ke toko membeli paku, singgah ke pasar membeli kangkung. Selamat wisuda anandaku. Terima kasih Sivitas Akademika yang telah mendukung. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Muhammad Safi'i. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 10 Sumbar, Riau, Kepri, dan Jambi, yang diwakili oleh Bapak Taufik SOS. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Ketua Aptisi Wilayah 10B Riau, Bapak Profesor Dr. Safrinaldi SHMCL, beserta pengurus lengkap ya Pak ya. Ada Bapak Wakil Ketua, Bapak Sony, Bapak Sekretaris, Pak Indra, Bendara, Bapak Irfan. Terima kasih Pak atas kehadirannya dari Pekanbaru. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi sekota Dumai. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini hadir Ketua STIA Dumai. Terima kasih Pak hadirnya. Ketua STIE Hang Tuah Dumai, Ketua STMIK Amik Dumai, Akbid Dumai juga hadir ya. Dari Turi belum ya. Dan juga yang kami hormati jauh-jauh juga dari Bengkalis adalah Direktur Politeknik Bengkalis, yang insya Allah ya kami sebentar lagi akan mengadakan MOU ya antara STT Dumai dan Politeknik Bengkalis. Yang terhormat Bapak Forkopimda Kota Dumai, terima kasih Pak atas kehadirannya. Para pimpinan perusahaan juga ada dari perbankan, Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BSI. Terima kasih atas kehadiran dan bantuannya kepada mahasiswa kami. Yang kami hormati pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Teknologi Dumai, Bapak Dr. Haji Sunario, sekaligus juga anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai, belum hadir ya. Yang terhormat Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai beserta pengurus ya, Pak Haji Jumarita, ada Pak Ismail, Pak Datuk dan Bu Erni. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Yang kami hormati Ketua IWAPI
Kota Dumai beserta pengurus. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya. Ketua IKS Kota Dumai beserta pengurus. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Yang kami hormati alumni STT Dumai dan juga tokoh masyarakat Kota Dumai yang pada hari ini hadir, Bapak Haji Ibrahim Lisut. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Bapak Datuk Sri Syahrudin Husin. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang beri penyemangat kepada kami Pak. Seterusnya yang berbahagia, orang tua, para wisudawan, serta ananda kami semua yang akan diwisuda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri wisuda sarjana STT Dumai ke-15. Salawat dan salam juga mari kita sama-sama kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepala L2 Dikti, Ketua Aptisi, Bapak Wali Kota dan hadirin yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan kepada Kepala L2 Dikti Wilayah 10 Riau, Jambi dan Kepri bahwa STT Dumai pada hari ini akan mewisuda sebanyak 142 orang wisudawan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, Prodi Teknik Industri berjumlah 71 orang, Prodi Teknik Informatika berjumlah 48 orang, dan Teknik Sipil sebanyak 23 orang. Kami menyampaikan bahwa dari wisudawan hari ini sebagian sudah mendapat pekerjaan, dan ini berarti kiprahnya di dunia usaha dan industri sudah tidak diragukan lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga melaporkan jumlah mahasiswa STT Dumai yang mendapat beasiswa sebagai berikut. Pertama, bidik misi ada 15 orang, dari Bank Indonesia mendapat beasiswa 36 orang, dari KIP kuliah 71 orang, Pemprov Riau ada 6 orang, dan Pemko Dumai berjumlah 14 orang. Total mahasiswa yang dapat beasiswa sebesar 15% dari jumlah mahasiswa STT Dumai. Sejak penerapan MBKM oleh Dikti, yaitu Belajar Merdeka dan Kampus Merdeka, STT Dumai telah menerapkan ini dan dapat dilihat dari mahasiswa mengikuti kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia Bangkit. Kedua, mahasiswa mengajar. Ketiga, mahasiswa magang di dunia usaha dan dunia industri. Yang keempat, kami sebentar lagi akan mengadakan MOU dengan Poltek Bengkalis dan akan pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa merdeka belajar di kampus lain. Pada tahun ini mahasiswa STT Dumai juga ikut dalam kegiatan Entrepreneur Award yang ke-6 yang diselenggarakan oleh L2 Dikti Wilayah 10 yang ditempatkan di Unilag ya, di tempat Pak Prof. Saprinaldi ya. Sesuai dengan tujuan agar mahasiswa setelah lulus bukan pencari kerja tapi pencipta lapangan pekerjaan.
Pada minat dan bakat tahun ini, mahasiswa STT Dumai juga mewakili Bapomi Riau mengikuti Pomnas cabang olahraga karate di Padang, Sumbar. Beberapa minggu yang lalu ya, ananda kami ikut bertanding di Padang. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia dan hadirin semua, dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan disertai rasa bangga, saya sampaikan selamat kepada seluruh wisudawan yang akan dilantik sebentar lagi ya dalam acara wisuda ke-15 Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tahun akademik 2022-2023. Pada hari ini Ananda mendapatkan sebuah gelar baru, insya Allah, sarjana teknik dan sarjana komputer dari STT Dumai sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi baru yang telah Ananda raih. Menyertai gelar yang baru tersebut, Ananda kini mengemban tanggung jawab yang satu tingkat lebih tinggi daripada sebelumnya dalam memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan untuk itu saya sampaikan agar Ananda semua selalu untuk menjaga nama baik alma mater Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Wisudawan yang berbahagia dan hadirin yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, saya percaya bahwa menjalani dan menyelesaikan studi akademik dalam situasi pandemi COVID-19 bukanlah hal yang mudah bagi Ananda. Capaian akademik yang Ananda raih tersebut tentunya merupakan hasil dari jerih payah, kesabaran, dan ketabahan Ananda, serta dukungan moral dan doa dari segenap keluarga dan kerabat. Untuk itu, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perlindungan serta limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga hari ini sudah lebih dari 2 tahun lamanya kita semua harus melaksanakan kegiatan Tridharma dengan disertai berbagai pembatasan sosial karena pandemi COVID-19, dengan diimplementasikannya program vaksinasi nasional sejak awal 2021 dan disertai kepatuhan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, penyebaran COVID-19 kini telah semakin terkendali. Perkembangan ini membuka kesempatan bagi kita untuk mulai kembali ke kampus dan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Meskipun demikian, kita tetap perlu bersikap waspada. Kegiatan kembali ke kampus dan pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan dijalankan dengan penegakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan serta adaptasi kebiasaan baru. Pembelajaran tatap muka kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan Tridharma yang esensial atau terdampak secara signifikan oleh work atau study from home, WFA atau SFH. Ibu, bapak, dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memberikan wejangan kepada segenap wisudawan kami sekalian. Ananda wisudawan sekalian, tren wabah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung 2 tahun lebih ini sudah mulai menurun, walaupun belum sepenuhnya berakhir. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada agar terhindar dari paparannya dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai dampak negatif dan kerugian yang luar biasa, mulai dari banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia, biaya pengobatan dan vaksinasi, sampai pada dampaknya dalam sektor perekonomian dan lain-lain. Di samping dampak kerugian yang sangat besar, pandemi ini juga memberi pelajaran atau lesson learning kepada kita
tentang pentingnya menjaga kesehatan. Berbagai upaya kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, mulai dari menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, sampai pada memenuhi kebutuhan gizi makanan, berolahraga, serta beristirahat yang cukup. Ini merupakan gambaran utuh mengenai bagaimana seharusnya kita melaksanakan pola hidup sehat. Saya berpesan kepada Ananda wisudawan sekalian untuk tetap mempertahankan pola hidup sehat seperti ini, walaupun tidak harus seketat seperti dalam suasana pandemi. Kesehatan merupakan hal yang utama dalam hidup kita. Jika badan kita sehat, maka jiwa kita juga akan sehat. Kata pepatah, mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Hal lain yang dapat kita tarik pelajaran semasa pandemi adalah dominasi peran teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan. Kita menggunakan teknologi digital dalam belajar, rapat, seminar, berbelanja di sektor transportasi, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Dan tentu saja termasuk dalam melaksanakan pekerjaan kita. Oleh karena itu, kemampuan Ananda sekalian dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital harus terus ditingkatkan agar terus dapat mengikuti perkembangannya yang sangat pesat. Saya memaklumi bahwa Ananda sekalian yang lahir dan besar di era teknologi digital, bahkan dapat disebut sebagai digital native, tentu lebih cepat beradaptasi dibandingkan generasi kami yang lebih senior. Tetapi saya perlu mengingatkan hal ini kepada Ananda wisudawan semua agar kualifikasi Ananda dalam bekerja dan berkarya menjadi lebih baik lagi. Saya percaya bahwa dengan dasar-dasar kuliah tentang teknologi digital yang Ananda peroleh dari kampus kita tercinta ini akan lebih memudahkan Ananda dalam memahami, memanfaatkan, bahkan mengembangkan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, profesi, dan kompetensi Ananda masing-masing. Terakhir, yang selalu saya sampaikan dalam pidato wisuda sarjana adalah tentang keberanian. Saya berpesan kepada Ananda semua, jadilah para pemberani. Untuk itu lakukan perhitungan dengan cermat terhadap risiko keputusan yang kita ambil. Jangan pernah takut untuk mengambil risiko yang terukur, karena keberhasilan dan kemenangan adalah milik mereka yang berani. Setelah semua itu Ananda laksanakan, serahkan saja sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat mengangkat derajat dan marwah Ananda ke tempat yang lebih tinggi dan mungkin tidak pernah Ananda bayangkan sebelumnya. Buatlah alma mater bangga atas prestasi Ananda semua, dan kami segenap Sivitas Akademika akan terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan kampus ini menjadi kampus kebanggaan Ananda semua. Bapak Kepala L2 Dikti, Bapak Ketua Visi, Bapak Wali Kota, Bapak Anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, kepada Ananda yang berhasil meraih prestasi sebagai lulusan terbaik, saya ucapkan selamat. Selamat atas prestasi luar biasa yang telah dicapai. Semoga sukses ini berlanjut dalam karya dan karir selanjutnya. Teruslah berprestasi, harumkan nama keluarga, alma mater, dan bangsa sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kepada segenap wisudawan lainnya, saya juga mengucapkan selamat atas kelulusan Ananda semua dari kampus tercinta ini. Semoga semua yang telah diperoleh selama belajar di sini bermanfaat sebagai bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin Ananda semua
akan menjadi bagian dari solusi dari berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Kami berharap Ananda dapat terus berkarya, mengisi kehidupan dengan belajar sepanjang hayat, belajar menyikapi masalah dengan berpikir melampaui otak, senantiasa meningkatkan semangat kepemimpinan serta memperkuat solidaritas dengan adab yang baik dan bermarwah demi memberikan sumbangsih yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai untuk menyampaikan terima kasih kepada para orang tua wisudawan, yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami guna menempuh pendidikan di STT Dumai. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua ketua program studi, para pembimbing tugas akhir, para penasehat akademik, para dosen, dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Teknologi Dumai atas kerja keras dan kesabarannya. Juga kepada para pemberi beasiswa yang telah membantu banyak mahasiswa STT Dumai sampai lulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik Bapak, Ibu, dan saudara semua dengan imbalan yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada para alumni STT Dumai, mitra kerjasama STT Dumai, serta masyarakat Kota Dumai yang telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran di STT Dumai secara utuh, aman, nyaman, dan kondusif. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dirjen Dikti-Ristek, Kemdikbud-Ristek, Kepala L2 Dikti Wilayah 10, Aptisi Wilayah 10 Beriau, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Riau, yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, nasihat, dan pengarahan sehingga misi pendidikan tinggi di STT Dumai dapat dilaksanakan dengan lancar dan semakin baik. Tidak lupa saya sampaikan pula terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota panitia penyelenggara, para mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa yang telah membantu sehingga seluruh rangkaian acara sidang senat terbuka STT Dumai dapat terselenggara dengan tertib, lancar, dan hikmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkati kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon ampun kepada Allah. Sebelum menutup laporan ini, izinkan saya tutup lagi dengan beberapa bait pantun. Tanam pinang rapat-rapat, tumbuh di dekat pohon pepaya. Kini ilmu telah didapat, saatnya untuk berkarya. Tanjung Pinang, Tanjung Laya, orang-orang memakai toga. Hati senang sungguh bahagia, orang tua merasa bangga. Demikianlah laporan dari saya sebagai Ketua STT Dumai dan Ketua Senat Terbuka STT Dumai pada hari ini. Dan juga saya mohon mungkin
nantinya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Kepala L2 Dikti, dan Bapak Ketua Aptisi serta Bapak Anggota DPRD Provinsi Riau dapat memberikan sambutan dan pencerahan kepada para wisudawan kami dan kita hadirin semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.